Halo Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Di video ini kita akan update perkembangan dari dana pensiun saya di Bibit, di mana portfolio saya itu mengalami peningkatan apabila dibandingkan di sebelumnya. Kita akan lihat ya apa penyebabnya dan juga saat ini reksadana IDX30 sudah naik cukup banyak dan apakah worth it tetap masih investasi di reksadana ini. Sobat Investor, salam kenal ya, nama saya Dodi Prayogo dan ini adalah channel Dodi Bicara Investasi. Sebelum kita nanti masuk ke dalam update portfolio dana pensiun saya, izinkan saya untuk memberikan informasi ini ya, bahwa saya sudah menjadi penulis di One Asset. Jadi One Asset adalah aplikasi investasi di mana di situ ada fitur komunitas. Sobat Investor bisa registrasi ke aplikasi One Asset lewat link yang nanti saya akan berikan di deskripsi. Nanti ada kode akses ya untuk bisa masuk ke dalam komunitas. Sobat Investor bisa mengakses tulisan-tulisan investasi saya yang ada di dalam aplikasi One Asset. Jadi bagi sobat investor yang ingin mensupport saya lebih lagi juga bisa ikuti tulisan-tulisan investasi saya di dalam aplikasi One Asset. Nah, setelah ini kita akan lihat ya perkembangan dari dana pensiun saya. Sobat investor, ini adalah tampilan dari dana pensiun saya di aplikasi Bibit di mana nilai portfolio saya adalah 939,9 juta rupiah. Keuntungannya adalah 214 juta dan imbal hasil saat ini adalah plus 29,54%, hampir 30% ya. Nah, sebelum kita bedah lebih dalam lagi, izinkan saya untuk mengadres beberapa isu-isu dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang menurut saya cukup urgent untuk dibahas. Nah, ini ada dua pertanyaan yang sebenarnya mewakili banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam beberapa bulan terakhir. Pertanyaan pertama dari Kevin Riantoka. Mau tanya, untuk sekarang, waktu yang tepat untuk mulai reksadana saham IDX30, maksudnya mungkin apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk kita mulai investasi di reksadana saham IDX30, saya baru melek pada saat ini. Kemudian pertanyaan kedua adalah dari Mas Rory. Selamat malam Pak Dodi, mohon izin bertanya, kalau saya lihat saat ini harga NAB-nya BNI AM IDX30 cenderung naik, apakah tetap beli? Saya mulai beli IDX30 setelah melihat channel Pak Dodi 3 bulan lalu dan sudah kelihatan hasilnya. Terima kasih. Oke, ini kita address terlebih dahulu ya. Untuk itu kita akan coba buka dana pensiun saya dan kita akan coba lihat di bagian reksadana saham. Kalau di bagian reksadana saham, Sobat Investor bisa lihat ya, reksadana saya memang menyumbangkan plus 39,17% ya, dan terdiri dari average IDX30 dan juga BNI AM Index IDX30, di mana untuk pertama kalinya ya investasi saya di reksadana itu menyentuh plus 40,65% di reksadana BNI AM Index IDX30. Tapi kita perlu lihat ya harga belinya berapa. Kalau kita lihat harga beli saya secara rata-rata adalah 682,33. Nah, kalau kita lihat NAB dari BNI AM Index IDX30 adalah 959. Saya pertama kali mulai investasi di BNI AM Index IDX30 itu sejak 2019. Ini merupakan akumulasi rata-rata pembelian saya sepanjang 2 tahun terakhir dan saya cukup membeli banyak di sini ya. Dimana kalau di daerah bulan Maret ini harga dari NAB BNI AM itu di bawah 800 dan pernah serendah-rendahnya itu ada di 545. Jadi di 680 itu kalau kita tarik garisnya itu adalah di garis ini ya. Karena rata-rata pembelian saya itu banyak sekali pada bulan-bulan ini, saya mendapatkan NAB yang bisa dibilang cukup rendah. Begitu pula sobat investor yang mungkin belinya di daerah bulan Oktober 2020 ataupun pada saat sempat turun-turun di bulan Mei 2021 ataupun di akhir tahun yang lalu ya, sempat membeli di daerah NAB sekitar 800-an, 850 sampai 900 dan bisa dibilang di NAB saat ini merupakan NAB yang cukup tinggi dalam 3 tahun terakhir. Siapapun yang membeli setelah bulan Februari 2020 sampai sekarang bisa dipastikan akan mengalami kenaikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika dalam kondisi naik seperti ini akan kembali terus naik? Ataukah mungkin sobat investor karena melihat portfolio saya naik sekitar plus 40%, maka diasumsikan di tahun-tahun ke depan juga akan mengalami kenaikan. Nah, ini yang perlu diluruskan ya, ketika kita investasi di reksadana saham, kita harus punya ekspektasi yang realistis, di mana investasi di pasar saham itu berbeda dengan investasi di instrumen fixed income.
Seperti kalau seandainya kita investasi di reksadana pasar uang ataupun di deposito. Kalau kita lihat di Sukor Invest Money Market Fund, return investasinya itu adalah sekitar 5,18% di 1 tahun terakhir, maka potensi di 1 tahun ke depan akan terulang ke plus 5%, itu sangat amat besar ya. Apalagi kalau tidak terjadi perbedaan pada suku bunga yang ada. Tetapi kalau kita bicara di reksadana saham, ambil contoh di BNI AM, ketika terjadi kenaikan plus 18,93% dan ini sudah level tertinggi dalam 3 tahun terakhir, maka potensi dia untuk naik kembali sama dengan plus 19% di tahun ini, itu kecil sekali kemungkinannya. Dan ini adalah salah satu kesalahan dari investor pemula. Baru tertarik ketika 1 tahun terakhirnya mengalami kenaikan yang signifikan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita perlu investasi di reksadana saham atau tidak? Jawabannya adalah tergantung. Tujuannya untuk apa dulu? Kalau berharap naik seperti 1 tahun terakhir, ya hati-hati. Reksadana saham itu pergerakan ke depannya tidak sama dengan pergerakan masa lalu. Jadi kalau mau hanya investasi 1-2 tahun, lebih baik jangan di reksadana saham. Karena harga saat ini sudah tinggi sekali dan bisa jadi potensi turun. Tapi kalau mau sekedar nabung rutin untuk diambil 10-20 tahun lagi plus siap untuk melihat penurunan jangka pendek, maka ya silahkan saja. Oke sobat investor, itu tadi yang mau saya sampaikan. Sekarang kita akan coba lihat kembali perkembangan dari dana pensiun saya. Kita kalau lihat di portfolio, di bagian lihat performa portfolio, ini adalah perkembangan dari dana pensiun saya ya. Total kenaikannya plus 29,54% dari pertama kali investasi di November 2019 dengan modal Rp200.000. Kemudian saat ini sudah naik dan ini adalah all time high-nya kembali ya, karena pasar saham pada saat ini sedang naik tinggi-tingginya. Dan kalau kita lihat dalam 1 hari terakhir, portfolio saya mengalami kenaikan ya plus 0,47% karena pada hari sebelumnya, reksadana saham, pasar saham juga mengalami kenaikan. Tapi kalau seandainya sobat investor lihat ya, pada hari ini IDX30 mengalami penurunan ya. Penurunannya itu sekitar 0,99%. Jadi nantinya ketika update harga pada malam hari di sekitar jam 9, kita bisa prediksi bahwa reksadana saham kita ini akan mengalami penurunan. Tapi tidak masalah ya, karena reksadana saham ini bagi saya tariknya ketika saya sudah pensiun 20 tahun lagi ya. Jadi penurunan atau kenaikan pada saat-saat ini janganlah membuat kita terbawa emosi ya. Ketika naik, euforia, ketika turun kita sedih ya. Padahal kita juga tidak apa-apakan reksadana kita. Nah, kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir terjadi kenaikan plus 5%, kemudian di 3 bulan terakhir naiknya plus 10,20%, di year to date naik sampai 11% ya, padahal masih baru jalan 4 bulan ya, dan 1 tahun terakhir terjadi kenaikan plus 16,77%. Nah, itu tadi adalah performa portfolio saya ya. Sekali lagi saya ingatkan Pak Sobat Investor ya, kenaikan dalam 1 tahun ini jangan membuat kita menjadi greedy untuk tambah lebih banyak lagi, karena berharap di tahun depan akan terjadi kenaikan yang sama tingginya dengan saat ini. Tetap sesuaikan dengan proporsi nabung rutinnya, jangan sampai ambil yang banyak dari pos-pos lainnya yang membuat pada akhirnya kita malah jual rugi, karena saat mau ditarik dalam waktu beberapa bulan ke depan, investasi kita mengalami penurunan. Oke, untuk alokasinya sendiri, ini adalah alokasi dari reksadana saya. Di pasar uang sekian ada 200.000, kemudian di obligasi ada 206 juta, dan di reksadana saham ada 733 juta. Kita akan coba lihat di bagian dana pensiun. Untuk dana pensiun sendiri, kalau sobat investor lihat di sini ada Sukor Invest Money Market Fund, kemudian untuk reksadana obligasi ada 3 di sini, ada Majori Sukuk Negara Indonesia, kemudian ada ABF Indonesia Bond Index Fund, dan juga ada Sukor Invest Stable Fund di sini. Dan untuk reksadana saham itu juga ada 2 ya, seperti yang tadi sudah saya tunjukkan sebelumnya. Ada Afris IDX30 dengan investasi sebesar 281 juta dan keuntungan sudah 75 juta atau naik plus 36,85%. Dan juga ada reksadana saham BNI AM Index IDX30. Modal investasi saya adalah 321 juta dan keuntungan adalah 130 juta atau naik plus 40,65%. Sehingga kalau di total nilai portfolio saham saya mengalami keuntungan 206 juta atau setara dengan imbal hasil plus 39,17%.
Dan kalau kita lihat di target pensiun saya, ini adalah goal yang saya setting ya, 7,5 miliar. Bagaimana cara hitungnya? Sobat investor bisa lihat satu video yang saya gunakan untuk menghitung dana pensiun, di mana saya memakai 25 kali pengeluaran tahunan pada saat saya pensiun, dan ketemulah angka 7,5 miliar ini. Saat ini sudah terkumpul 938, artinya sudah 13%. Kalau menurut Bibit, saat ini saya sedang on track ya untuk mencapai dana pensiun saya. Semoga saya bisa capai lebih cepat dan semoga saya tetap bisa konsisten untuk sharing perkembangan dana pensiun saya pada saat ini, bukan untuk tujuan flexing, tapi agar sama-sama bisa sharing dan saling menyemangati agar sama-sama mau mulai berinvestasi. Oke sobat investor, itu tadi pertanyaan-pertanyaan masuk dan juga update dari dana pensiun saya, dan semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi sobat investor sekalian. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Bye.